Saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan, Cak, sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda yang itu mana? Sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali video-video. Jangan bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali video-video Anda yang menghina Pak Jokowi. Yang mana? Sebutkan. Banyak sekali. Saya tidak dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus objektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya. Makanya saudara jangan menggunakan contoh saya. Cari contoh yang lain. Satu. Dengar dulu, makanya saya katakan kurang keras apa dia ini menghina Pak. Tetapi tidak ada ditersangkakan. Itu yang maunya saya ditersangkakan. Nanti Anda kasih contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, termulia. Itu loh. Baik. Ini Jongos Jokowi. Tuh kan. Nah, kan saya sudah kembalikan, Anda memerintahkan, ini Jongos Jokowi. Apapun yang disampaikan Jokowi pasti akan dibela. Apapun narasi kebohongan mobil SMK, kebohongan 11.000 triliun, pasti dibela. Nah, dia sendiri udah mengungkapkan, itu yang mau saya sampaikan. Contoh ada di mereka ini. Kau gosok gigi kau kalau mau ngomong, Tompel, ya. Kekuasaan tertinggi itu bukan di mantan militer, di tangan rakyat, bukan di tangan mantan militer. Siapapun dia, mau purnawirawan sekalipun, kalau nyeleneh, tangkap. Mau apa emangnya? Untuk Bapak Prabowo Subianto itu mantan-mantan purnawirawan, mantan militer, kalau hanya bisa membuat gaduh, provokasi, ya, tangkap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya, kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Tompel yang semakin kesini semakin rajin ngamuk di televisi. Ini sebuah sindrom ya, ngamuk aja harus di televisi biar ditayangi, biar dilihat oleh banyak orang. Ya, kita sebetulnya sama-sama paham kenapa si Tompel ini semakin sering marah-marah ya ke belakang ini. Ya karena rekornya sebagai seorang pengacara yang 100% kalah ya, semakin bertambah. Ya, karena sampai saat ini belum pecah telur gitu ya. Jadinya bawaannya itu marah melulu ya kan. Berperkara sejak lulus kuliah ya kan, tapi nggak pernah menang. Jadi si Tompel ini ceritanya nggak terima disebut suka menyerang Jokowi gitu ya. Aduh, Tompel pun mencak-mencak ya. Ya seperti biasa lah ya kan. Benar kata pepatah, udah jelek orangnya jelek pula hatinya. Ini mah bukan manusia namanya, apa bang, setan. Selain itu teman-teman ya, juga ada si Rismon nanti videonya yang semakin kesini semakin dikuliti oleh banyak netizen. Semakin hari omongannya si Rismon ini semakin kelihatan gedabrusnya dan mudah sekali dipatahkan oleh netizen. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebetulnya contohnya banyak sekali di tim beliau-beliau ini. Kurang keras apa Bung Ahmad ini menghina Pak Jokowi. Demikian juga advokat yang lain. Mana menghinanya? Ya. Saudara, di mana menghinanya? Dengar dulu, kurang keras apa? Nggak boleh begitu di depan rekan sejawat kalau Anda memang seorang advokat. Iya. Itu tuduhan. Dengar, makanya saya mau jelasin. Di mana menghinanya? Saya mau jelasin, dengar dulu. Kurang keras apa? Pilihan kata Anda lah. Biar saya mau tanya. Iya. Di mana menghinanya? Kurang keras apa beliau ini di dalam melakukan pembelaan? Saya ulangi, penghinaannya di mana? Anda kan sering mengatakan yang tadi aja sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Oh, itu saya mengutip Ya Jokowi. makanya jelaskan dulu, saya dengar dulu saya menjelaskan. Enggak, saya menghina Jokowi di mana? Ya di narasi-narasi Anda. Narasi yang mana? Dengarkan dulu. Jangan, Cak, sampaikan saja, saya mendengar, saya bukan tuli loh. Iya, Anda yang itu mana? Sering sekali. Saudara jangan menghina-hina saya. Sering sekali. Iya, nggak apa-apa. Sampaikan saja, yang mana? Banyak sekali video-video. Jangan bicara banyak. Saudara sebutkan. Banyak sekali video-video Anda yang menghina Pak Jokowi. Yang mana?
Anda sebutkan. Banyak sekali. Saya tidak banyaknya. dilaporkan oleh saudara Jokowi. Harus subjektif. Makanya biar dengar dulu, biar saya. Makanya saudara jangan menggunakan contoh saya. Cari Satu-satu. contoh yang lain. Satu-satu. Dengar dulu, makanya saya sepil saya katakan sekali lagi, saudara. kurang Baik, keras tarik sepil apa yang lain. Oke, dia baik. ini menghina Pak. Tetapi tidak ada ditersangkakan. Oh, Anda maunya saya ditersangkakan? Dengar dulu, Bung. Saya mau kasih Saya juga contoh. marah kalau kayak gini, Mbak Elvira. Anda cari analogi yang Ngawur lain. ini. Saya tidak perlu. Terserah saya, ini hak saya Ya sudah, bicara. terserah mengkonter Oke, Anda. gantian, Gitu loh. gantian. Nanti Oke, Anda gantian kasih ya. contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, termulut. Gitu loh. Baik, baik. Ini jongos Nah. Jokowi. Gantian. Nanti Anda gantian kasih ya. contoh saya, terserah Anda kalau mau. Oh iya, termulut. Gitu loh. Baik, baik. Ini jongos Nah, Jokowi. tuh kan. Ah. Nah, Kan saya sudah kembalikan, Anda memerintahkan, ini jongos Jokowi. Apapun yang disampaikan Jokowi pasti akan dibela. Apapun narasi kebohongan mobil SMK, kebohongan 11.000 truk, pasti dibela. Nah, dia sendiri udah mengungkapkan. Itu yang mau saya sampaikan. Contoh ada di mereka ini. Ini benar-benar militer, gak banyak cakap, eksekusi. Baik. Dia masuk dia mantan provokator. Kok mantan provokator? Sang provokator. Terus kalau mantan militer mau sesuka hatinya gitu. Kau gosok gigi kau kalau mau ngomong, Tompel. Ya. Kekuasaan tertinggi itu bukan di mantan militer. Di tangan rakyat, bukan di tangan mantan militer. Siapapun dia, mau purnawirawan sekalipun, kalau nyeleneh, tangkap. Mau apa emangnya? Untuk Bapak Prabowo Subianto itu mantan-mantan purnawirawan, mantan militer, kalau hanya bisa membuat gaduh, provokasi, ya, tangkap Pak. Ya, tangkap. Kami rakyat yang waras mendukung. Coba kita lihat besok tanggal 13 ya. Kekuasaan tertinggi itu ada di tangan siapa? Mantan militer atau di tangan rakyat? Kita lihat besok, Pel. Ya. Mau sesuka hatinya. Terus kalau mantan militer terus sesuka hatinya gitu. Gigimu tuh kau masukkan, kau gosok dulu kalau mau ngomong. Ya. Banyak kali cerita kau. Pel, Tompel. Nak jangan enam kau. Membuat ijazah Jokowi itu, ikut membuat ijazah palsu. Iya, yang katanya pasar pramuka, bukan? Iya, ini orang pasar pramuka, bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Orang yang di pasar pramuka, bukan. Ini, aduh, memang lucu-lucu kali geng-geng orang ini. Aduh, pening. Yang lain. Dan kalian kok undang Tuh Aiman yang berbobot lah, jangan yang kayak gitu lah. Semuanya masih menduga. Pak Prabowo Subianto, bagaimana ini Pak? Kalau benar info yang akan memunirkan saya dan saya dapat 3 orang mendatangi domisili saya menanyakan saya, pemuda berbadan gelap, berbadan tegap, bukan gelap ya, tegap. Ada nggak jaminan untuk rakyat semacam kami? Hey Rismon, Pukima, anak asuh. Gue perhatiin lu caper banget kayaknya, ya, untuk dapat perhatian dari presiden itu. Kau sangat ngebet ya, ingin jabatan, Seperti kau bilang kan, Pak Prabowo angkat saya jadi jaksa agung, Pak Prabowo angkat saya jadi ketua KPK. Sampah seperti kau itu Rismon, ya, nggak perlu diperhatikan seorang presiden, ya. Kau terlalu sampah, terlalu kecil kau untuk menjadi perhatian presiden itu, ya. Dan kau bilang kalau ada yang intai-intai kau, ya sudah urus saja sendiri. Bukankah kalian tidak percaya kepolisian, tidak percaya kejaksaan, tidak percaya pengadilan? Lapor sama junjunganmu sana itu, ya. Bapakmu itu tuh, imigran itu. Lapor ke sana, Pukima. Gak usah lapor presiden kau, ya. Kan Andi Aswan, Polres Jakarta Selatan. Sebenarnya saya malas ya mengomentari termul itu, saya paling malas. Tapi ingat ya, siapa tadi namanya? Andi Aswan. Itu orangnya. Saya sudah download bukti bahwa Anda mengatakan kami bukan teroris, tetapi teroris 3 kali di sebuah video. Wow. Siap-siap. Anda mau minta baikan dengan kami? Hubungi Mikhail Sinaga. Kalau enggak, pasal berlapis ya, menuduh kami teroris, bukan teroris. Makanya jangan membuat singkatan ya yang membuat orang mendiskreditkan orang. Ini ilmuwan, Bro. Kau nulis paper, nulis buku aja nggak pernah. Ya. 3 kali Anda kena mengatakan kami teroris, bukan teroris. Kena kau. Tetapi kalau kau mau baikan, hubungi Mikhail Sinaga sebelum kami laporkan.
Oke, lanjut. Nah, kalau dari saya boleh saja dijadikan juru damai. Karena kita memang disuruh begitu ya oleh agama kita masing-masing. Tapi yang saya paling penting, saya ini berprofesi sebagai wartawan seperti kawan-kawan di sini. Dan kita harus menjunjung tinggi etika profesi. Saya nggak tahu profesinya Andi Azwan itu apaan. Oh, diulang. Saya nggak tahu profesinya Andi Azwan itu apaan. Entah dia dapat duit dari mana untuk beli jas-jas mahal itu. Belakangan ini tiba-tiba jasnya mahal. Mahal loh. Oh ya, saya melihat-lihat mereknya lah sekali-sekali. Tiba-tiba bajunya mahal dan tasnya mahal. Ya, saya nggak tahu dia dapat dari mana. Tetapi yang paling penting, saya ini berprofesi wartawan sebagai wartawan utama, tersertifikasi di Dewan Pers, dan saya kemarin sudah berkonsultasi pada Dewan Pers, dan tunggu saja langkah kami berikutnya, bahwa Andi Azwan dan siapa itu yang punya Masako channel itu, yang kayak bumbu masak itu, Irjen. Irjen, kalau Irjen kan polisi, itu pangkat tinggi itu. Tapi yang satu ini saya nggak tahu namanya siapa. Nah, dia juga harus bersiap-siap. Dia telah memakai website Dewan Pers resmi, website resmi dari sebuah lembaga yang diakui oleh negara, dan dia permainkan lembaga negara itu untuk memainkan sebuah narasi politik bahwa saya bukan wartawan tersertifikasi. Jadi itu kelakuan-kelakuan yang tidak bermoral, cacat moral, dan cacat logika seperti itu kita harus hentikan. Anda yang merasa masih mendukung Bapak Jokowi, silakan mendukung dengan data-data ilmiah, tapi kelakuan seperti ini tidak akan tinggal diam. Kalau Bang Rismon disebut seperti tadi itu mau memberikan tangan untuk minta maaf, memberikan kesempatan untuk Anda minta maaf, tapi kalau profesi wartawan dilecehkan, saya tidak ada pintu maaf. Tidak ada pintu maaf dari saya untuk Andi Azwan dan si satu orang itu, Irjen, tidak ada pintu maaf. Apa dilakukan? Karena sudah melecehkan profesi wartawan yang mulia, pilar keempat demokrasi. Sekian. Bang, kemarin juga abang dikatakan sempat ada statement dia tersandung TPPU. Siapa? Andi Azwan. Andi Azwan? Gitu. Katanya dia TPPU Dia tuh memang suka GR ya. GR. TPPU itu kan bisa tergoda payment apa gitu ya, promo payment unlimited gitu loh. Suka-suka kami, dan kami tidak membicarakan Anda gitu loh. Jangan gak usah GR banget itu para termul. Malas saya bahas termul. Tapi menurut kamu termul ini gimana sih kan? Termul ini gimana sih? Sampai ada bilang TPPU lah, bilang teroris lah. Kenapa, Bang? Makanya mereka kan menggiring supaya kami dekat-dekat dengan teroris sehingga disebut teroris. Dalam sebuah video dia sebut 3 kali tuh teroris. Ya, itu pasalnya apa itu Bang kalau menyebut orang teroris Bang? Coba secara hukum. Secara hukum pasti perbuatan tidak menyenangkan, ya kan, fitnah juga, apalagi itu. Melecehkan profesi wartawan gimana? Melecehkan profesi, semuanya ada pasal-pasal. Jelas sekarang ini bagaimana Bang Rismon dan Michael Sinaga ini menuntut yang sama kok, mirip-mirip kalau mereka ini kemudian dituntut dan diperkarakan oleh Bang Rismon dan Michael Sinaga, sama lah mereka karena di tahanan menjadi tahanan. Bahwa kami telah menjumpai seorang saksi kunci ya, yang pada saat itu berada di desa KKN Ketoyan tahun 85 dan menyebutkan bahwa Joko Widodo tidak pernah ada ya, tidak pernah menjadi mahasiswa KKN di desa Ketoyan. Saksi kuncinya Rismon pada saat itu berada di desa Ketoyan. Siapa ini saksi kunci? Dari istilah yang dia sampaikan pada saat itu, artinya bukan penduduk di desa Ketoyan, bukan orang desa itu, apalagi perangkat desa itu, ya kan? Jadi kalau dia bukan orang di sana, bagaimana dia bisa mengingat siapa yang KKN di tahun 85? Ditanya sekarang, itu udah berapa puluh tahun itu. Sehebat apa ingatan dia? Sehebat apa? Kalau dia tidak punya data. Nah sekarang, kalau dia punya data, siapa dia? Ngapain mendata orang-orang yang KKN? Kepala desa, kepala dusun, ketua RT, ketua atau lurah. Dia kalau dia lurah, kepala desa ada data. Tentu dia tidak akan mengatakan bahwa sedang berada di sana. Jelas, lurahnya, kepala desanya adalah penduduk di sana. Berarti bukan sedang berada di sana, memang orang sana dianya.
Jadi dari apa yang disampaikan oleh Rismond ini, saksinya itu tidak jelas. Saksi kunci dia itu tidak jelas. Yang satu orang itu siapa? Ya, nggak ada yang bisa mengingat siapa sih Jokowi di tahun 85. Nggak ada yang peduli. Ya, bahkan setelah jadi wali kota pun, Jokowi masih tetap tidak dianggap. Kenapa saya katakan begitu? Dia susah untuk dicalonkan menjadi gubernur. Masih butuh lobby-lobby. Ya, dia tidak langsung dipinang menjadi gubernur. Tetapi setelah dia jadi gubernur, ya belum selesai karena dilihat Jokowi ini banyak yang senang sama dia, banyak yang cinta sama dia dengan kinerjanya di Jakarta, karena kan Jakarta itu ibu kota. Maka belum selesai juga jadi gubernur langsung dipinang sang ketua umum si emak itu, iya kan? Tapi waktu jadi wali kota dia belum dipandang, masih dipandang sebelah mata. Apalagi waktu dia masih KKN, siapa yang mau ingat-ingat dia? Nah, kalau tidak ada data yang KKN di desa Ketoya. Nah, kalau itu tidak ada, bullshit namanya, bohong besar ini Rismond. Apalagi saksinya itu bohong besar, ya. Karena ini sudah puluhan tahun, memori itu haruslah punya data, ya. Ini data yang KKN di desa ini. Nah, nama Jokowi tidak ada, ya jelas, ya. Kalau dia bilang tidak melihat, tidak mengetahui bahwa tidak ada Jokowi KKN di sana, nah itu namanya bohong besar. Jadi harus ada bukti, ya harus ada bukti. Karena ya selama ini kan kita masih lihat mereka masih keluar-keluar bahkan menyerang pihak-pihak lain istilahnya gitu ya. Nah, kemudian ada kekhawatiran juga mereka menghilangkan barang bukti. Ya, barang bukti ini macam-macam, bukan hanya bukti-bukti perbuatan mereka, tapi bukti-bukti misalnya siapa yang mengkonsolidasi segala macam itu kemungkinan gitu ya. Itu harus segera disita dan segala macam dan diperiksa gitu ya. Dan itu yang membuat saya pasti ini akan ditahan ya. Karena ancamannya lebih dari 10 tahun bahkan gitu ya, lebih dari 8 tahun gitu ya, terutama yang klaster yang 2 gitu ya, klaster kedua gitu ya. Si teroris itu ya, itu kalau saya sih sangat meyakini sekali ya. Dan kita juga berikan masukan kepada penyidik supaya ya bagaimana supaya ini bisa jelas ya perbuatan-perbuatan tersebut. Jangan sampai mereka menghilangkan barang bukti atau bahkan melarikan diri dan seterusnya. Itu kewenangan dari penyidik ya. Cuman kita bisa memberikan masukan-masukan lah kira-kira seperti itu Bang Bil. Iya. Bang, soal ini yang kayaknya penting ini. Kan Rismond sekarang dia koar-koar bahwa dia akan menuntut 126 triliun kepada Polda Metro Jaya kalau kemudian tidak bisa membuktikan bahwa mereka melakukan manipulasi dan edit data. Dan yang kedua, dia menantang bahwa Jokowi harus datang nanti di pengadilan agar kemudian dia perlihatkan ijazahnya. Itu begitu percaya dirinya dia. Nah, kemarin Andi Azwan ketika berdiskusi dengan Rismond Sianipar, tiba-tiba Andi Azwan nyeletup. Di mana ijazah Yamaguchimu? Wah, itu out of the topics katanya si Rismond. Itu bukan, tidak penting itu ijazahmu dan ijazahku. Yang penting sekarang adalah ijazahnya Jokowi. Nah, dari pernyataan ini ada pertanyaan penting buat aku. Sedemikian percaya dirinya seorang Rismond Sianipar untuk menghadapi peristiwa dan kasus ini. Sementara ada keyakinan-keyakinan, tidak hanya Bang Roni Teguh, Andi Azwan, termasuk aku, dan beberapa teman-teman yang melakukan analisa tentang Rismond benar-benar ijazahnya palsu. Abang sendiri punya pandangan seperti apa? Apakah kemudian Rismond ini juga akan masuk dalam jeratan orang yang punya tindak pidana terkait ijazahnya yang dinilai palsu? Iya, itu pasti ya. Jadi gini, dari awal memang ya karena kita yang mengungkap pertama kali juga gitu ya. Karena saya sendiri yang mengungkap pertama kali terkait dengan ijazahnya dia yang palsu sebenarnya gitu ya di media sosial beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi gini, di kasus ini ya dia kan menyatakan diri sebagai peneliti ya, peneliti itu kan pasti ada dasar akademisnya bahwa dia memang memiliki kualifikasi sebagai peneliti dan dia harus terikat dalam lembaga tertentu sebenarnya. Pada saat ini nggak ada lembaga yang dia terikat lagi karena dia sudah dipecat dari UNRAM gitu ya, kemudian dia sudah bukan dosen lagi gitu ya, kemudian dari sisi kualifikasinya dia ya, ijazahnya dia itu saya pastikan atau kami pastikan itu palsu gitu ya. Dan
teman-teman dari penyidik juga menyampaikan bahwa wah itu confirm gitu ya, istilahnya begitu. Jadi meskipun ini nanti akan di-split jadi 2 kasus mungkin ya, nanti ada kasus khusus nanti yang akan menimpa si Rismon ini karena ijazah palsunya gitu ya. Dan itu sudah disiapkan, nanti tinggal diumumkan saja sebenarnya gitu ya. Nah, yang pasti ya, jadi bahwa dari ketidakaslian dari ijazahnya dia yang diaku-aku dia sebagai doktor, master dari Yamaguchi gitu ya, itu sudah membantah bahwa dia bukan peneliti. Dari latar belakang akademisnya juga dia jauh, karena di S1, S2 di UGM itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia hanya menjadi teknik sinyal dan isyarat ataupun kendali di sana ya, sehingga tidak punya latar belakang sebagai peneliti di bidang media digital ya, atau komputer lah boleh dikatakan, atau apalagi digital forensik, itu sangat jauh. Makanya prosedur segala macam dia tidak memahami sama sekali gitu ya. Dari sini kita dengan mudah nanti membantahnya. Jadi yang pasti dia akan kena di kasus yang baru nih, yang sedang proses ya nanti di kepolisian, dan dia tinggal menunggu panggilan lah nanti. Nanti ketika dia katakanlah sudah ditahan, dan dia akan nanti dipanggil lagi atau dijadikan tersangka juga di kasus yang berbeda ya, di kasus ijazah palsunya ya. Itu saya kira akan menjadi bumerang bagi dia sendiri ya. Andai dia katakanlah nggak ikut-ikutan kasus ini, nggak ada kan yang bongkar itu gitu ya. Tapi karena dia memaksakan diri, dia merasa paling benar, ternyata dialah yang memiliki kepalsuan yang sesungguhnya ya. Jadi tuntutan dia di Polda yang sekian triliun segala macam itu omong kosong aja. Semua laporan-laporan dia di Polda DIY segala macam itu nggak jalan gitu ya. Kenapa? Karena ya saksi-saksi yang hadir juga sudah menyampaikan ya, dan dia tidak punya bukti sama sekali menyampaikan ada kepalsuan, karena latar belakang dia, informasi dia hanya berita-berita segala macam, dan itu bisa terjadi miss segala macam. Apalagi kalau Pak Kasmujo diikut-ikutkan gitu ya, itu Pak Kasmujo kan sudah pensiun segala macam, sudah uzur, dan nggak bisa mengingat itu semua gitu ya, nggak pantas lagi lah untuk dijadikan masalah, kira-kira seperti itu. Apalagi kita cukup dari lembaga saja lah, dari UGM saja. Iya, apalagi diskusi dengan Pak Kasmujo dalam situasi yang tidak sesuai ya, cuma teriak-teriak di jalan, nanya-nanya kayak gitu. Betul, dipaksakan. Bahkan mereka sebenarnya diusir, cuman mereka framing berbeda kan. Mereka framing. Ketika Pak Kasmujo katakan tidak, bukan berarti dia menyatakan tidak kepada apa yang disebut dia, tetapi menyatakan bahwa Anda tidak boleh masuk, maksudnya. Anda nggak boleh ke sini sebenarnya. Nah, itu yang mereka framing. Mereka memang jago-jago framing. Roy Suryo, si Rismon ini bisa melakukan framing, dan banyak pengikutnya yang dungu-dungu itu ya. Yang memakan langsung ya, yang memakan langsung ucapan-ucapan mereka, seolah ucapan mereka itu pasti benar. Saya masih ingat ketika gelar perkara khusus di Barreskrim, yang terjadi di dalam sama yang mau diomongin di luar itu berbeda jauh. Iya, abang itu dibilang ahli yang tidak jelas, yang bungkam, yang tidak bicara, yang nggak ada bukti apa-apa. Iya. Padahal pada saat itu kita bukan nggak ada kesempatan untuk berdebat, tidak artinya saling membantah sebenarnya. Kita hanya mendengarkan saja, kita hanya menyampaikan pendapat saja, tidak ada saling membantah di situ sebenarnya. Tetapi itulah mereka melakukan framing, ya, framing seperti itu. Ya, karena di gelar perkara khusus itu kan hanya menilai bagaimana prosedur penyelidik ini memastikan bahwa tidak ada tidak ada kasus pidana di sana dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Ya, yang bagian pertama tadi tentang si Tompel ya, di yang bagian depan tadi, kemudian yang separuh bagian belakang ini adalah si krisis moneter. Aduh, Tompel. Ya sabar dulu lah, Pel. Ya, ketika ada orang ngomong itu jangan dipotong-potong. Kau ini suka memotong pembicaraan orang lain. Tapi ketika kau berbicara, kemudian pembicaraanmu dipotong, kau tidak terima gitu loh. Nah, ini kan lucu sekali. Ya. Nah, kau tidak terima, kau minta disebutkan mana buktinya katanya tadi di bagian depan, ya kan. Ya tunggu dulu dijelasin, ya kan. Karena orang kalau ditodong macam kayak gitu, ya emang sulit juga menjelaskan, ya kan. Saya misalnya, ya kan, saya ketika santai gitu tahu betul misalnya bagian mana saja sih kata-katamu atau pernyataanmu yang menghina Jokowi ibaratnya. Mencaci Jokowi, memaki, bahkan mengandung unsur fitnah kepada Jokowi. Nah, saya bisa menentukan dan saya masih ingat, tetapi ketika dalam sebuah forum yang sebelumnya saya tidak mempersiapkan diri terkait
hal itu kemudian diminta tunjukkan. Nah itu memang sulit untuk menunjukkan, tapi bukan berarti nggak punya data. Ada, cuma ketika ditodong seperti itu, ya nggak semua orang itu bisa langsung menjawabnya. Tapi faktanya kan langsung kau buktikan sendiri, ya kan? Kau langsung menghina, mencaci, ya, memaki yang Ternak Mulyono lah, nyebokin beginilah, begitulah. Nah itulah kualitasmu gitu loh. Nah kalau kualitasmu masih seperti ini terus-menerus, Pel, jangan pernah berharap kau akan menang dalam sidang, ya kan. Jadi 100% kalah ya, itu pasti akan selalu melekat pada dirimu. Ya teman-teman ya. Kemudian si Rismon nih, aduh Mon, kau ini udah ijazah nggak jelas ya kan. Pakai mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi. Ya fitnahannya ijazah palsu, padahal dirimu sendiri yang ijazahnya itu nggak jelas. Ini bukan saya saja loh Mon yang ngomong ya. Saya ngomong ini berdasarkan data ya, bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya dari tim penyidik Polri yang ke Jepang itu, dirimu ini katanya pernah tercatat sebagai mahasiswa S3 tapi tidak lulus. Nah pertanyaannya, kau S2-nya di mana Mon? Hah? S2-mu di mana teman-teman? Jangan-jangan S2-mu juga abal-abal. Kemudian kau sekolah di Jepang. Orang Jepang sana mahasiswa Universitas Jepang nggak mungkin lah melakukan verifikasi S2 di Indonesia. Kelihatan sekali S2-mu itu bodong ya. Ini sih dugaan saya ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.